Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan bahagia. Walaupun pembelajaran masih terbatas karena situasi dan kondisi saat ini, semoga adik-adik tetap memperhatikan dan menyimak pembelajaran dengan baik. Minggu lalu, kita telah mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini diharapkan siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, dan juga siswa mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam terbagi dua, yaitu biotik dan abiotik. Biotik merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup, contohnya seperti tumbuhan dan hewan. Abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati, contohnya seperti air, tanah, dan juga barang tambang. Sumber daya alam menurut sifatnya. Yang pertama, dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak akan habis jika digunakan, karena sumber daya alam ini dapat didaur ulang, dapat tumbuh, dan dapat dibuat kembali. Contohnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan, karena proses pembuatan kembali memerlukan waktu yang lama, hingga berjuta-juta tahun. Contohnya seperti air, tanah, dan juga barang tambang. Potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Data ini menurut Kementerian Hutan tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut dapat dijumpai di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Beberapa jenis kayu hasil hutan Indonesia, diantaranya kayu keruing yang ditemukan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah. Kayu meranti banyak ditemukan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu agatis banyak ditemukan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu rotan ditemukan di daerah Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana ditemukan di daerah Nusa Tenggara Timur. Kayu rasamala banyak ditemukan di daerah Jawa Barat. Kayu akasia ditemukan di daerah Jawa Barat. Manfaat dan fungsi hutan. Yang pertama, tempat menyimpan cadangan air. Air hujan akan diserap ke dalam tanah sehingga mencegah kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua, mencegah terjadi erosi. Air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikisnya karena tertahan lebih dahulu oleh pepohonan. Yang ketiga, sebagai paru-paru dunia. Hutan sebagai penghasil oksigen menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi. Yang keempat, sebagai sumber kehidupan masyarakat.
Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memanfaatkan hasil hutan sebagai mata pencaharian dan sumber penghasilan. Yang kelima, sebagai tempat hidup flora dan fauna. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Tambang adalah sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Pengambilannya dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, dan penambangan. Penambangan adalah kegiatan pencarian, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan mineral yang berada dalam perut bumi. Barang tambang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya yang sangat lama memerlukan waktu hingga ratusan juta tahun. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas penambangan menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Berikut adalah peta sebaran tambang yang ada di Indonesia. Minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Batu bara. Batu bara sebagai sumber energi digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga seperti memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya, merupakan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi 246 juta ton. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan potensi mencapai 1.262.710 ton. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam dan industri semen. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Cukup sekian materi yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bertemu lagi minggu depan dengan materi potensi kemaritiman Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.